adik-adik, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Sehat semua ya? Dan pastinya adik-adik ada sukacita dan semakin semangat dalam persiapan ibadah Minggu tanggal 26 April 2020. Oke adik-adik, kita masih ibadah di rumah masing-masing ya. Adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai. Kakak undang berdiri dan kita menyanyi Yesus di dalam rumahku. Adik-adik silakan duduk yuk. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Sama-sama kita ucapkan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik kita menyanyi yuk, sebab Dia hidup.
atau kesal karena banyak tugas dikasih ibu guru dari sekolah. Untuk itu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari berlutut ya adik-adik ya. Lalu ikutin kalimat kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik kita berdiri yuk. Kita menyanyi Yesus bangkit dan menang. Kita masuk ke dalam berita anugerah. Pertama Korintus 6 ayat 14. Yuk adik-adik kita baca sama-sama ya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga. Oleh kuasanya Allah membangkitkan Tuhan dan juga akan membangkitkan kita oleh kuasanya. Baik adik-adik, kita respon berita anugerah kita menyanyi percaya saja, percaya saja. Kita masuk ke dalam petunjuk baru, Yohanes 20 ayat 29. Adik-adik buka Alkitab semua ya. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Bermazmur, Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Kak Eca. Kak Eca doakan adik-adik semua sehat bersama keluarganya. Nah, adik-adik tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik semua sudah bersiap kan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan namamu lewat ibadah online hari ini. Sekarang kami akan mendengar cerita tentang firman-Mu, berkati kami semua. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu sudah mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mendengar kelanjutan ceritanya hari ini. Semua sudah siap mendengarkan cerita? Kalau semua sudah siap, duduk yang tenang, lipat tangan. Kak Eca akan mulai ceritanya. Berita tentang kebangkitan Yesus sudah terdengar. Termasuk ke-12 murid Tuhan Yesus pun sudah mendengarnya. Tetapi ada satu murid Tuhan Yesus yang belum percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Murid Yesus itu bernama Thomas. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di antara mereka. Murid-murid Tuhan Yesus cerita kepada Thomas, "Hai Thomas, kami sudah melihat loh Tuhan Yesus." Kata Thomas, "Saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit sebelum melihat bekas paku di kedua tangannya dan sebelum saya menempelkan jari saya ke dalam bekas paku dan ke dalam lambungnya." Kabar tentang Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit akhirnya sampai ke Yesus. Selang 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berkumpul dalam sebuah rumah. Mereka bercerita, ada yang sambil makan. Mereka bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sementara mereka bercerita dan sementara mereka makan dan ada yang minum, tiba-tiba tanpa mereka sadari, Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Mereka kaget sekali. Tuhan Yesus itu datang dan berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus memanggil Thomas dan berkata, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan kemudian ulurkan tanganmu dan letakkan ke dalam lambungku." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau melihat aku, maka engkau harus percaya. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, itu tadi adik-adik cerita kita hari Minggu ini. Cerita kita itu terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nanti adik-adik bisa minta bantuan sama papa, mama, atau kakak untuk membacakan firman Tuhan yang Kak Eca kasih tahu tadi ya.
Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu cerita kita. Sampai bertemu kembali adik-adik. Salam sehat selalu. Bye. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Nah, tadi udah denger cerita ya, udah denger firman Tuhan. Nih, kakak kasih petunjuknya. Ceritanya apa nih? Kok ada bolongan nih di tangan kakak? Ayo, tadi ada cerita kan kalau misalnya ada muridnya Tuhan Yesus yang gak percaya kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit. Iya gak? Dia itu percaya kalau misalnya dia lihat tanda paku di kaki, tangan, dan lambungnya Tuhan Yesus dengan matanya sendiri. Tapi siapa ya itu nama murid Tuhan Yesusnya ya? Siapa namanya? Thomas. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya juga, ya nggak? Nah, kalau gitu kita nyanyi yuk. Kita nyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kakak yakin semuanya bisa kan nyanyi lagu ini? Nah, sekaligus kakak mau ngasih aktivitas nih. Nanti setelah ibadah, kakak mau denger nih suaranya adik-adik nyanyiin lagu tanda paku di kaki dan tangan. Oke? Nah, sekarang kakak mau bagiin PR nih buat adik-adik. Selain yang tadi nyanyi tanda paku di kaki dan tangan, kakak juga mau ngasih ayat hafalan nih. Ayo, siapa yang ingat tadi berita anugerah kita itu dari ayat mana? Ayo, dari Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya juga. Sama ya kayak yang ada di lagu, selamatlah orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Oke, kakak tunggu ya minggu depan adik-adik untuk ayat hafalannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau berdoa terkait cerita hari ini, dan juga semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-harinya. Semuanya mana jempolnya? Yuk kita berdoa ya. Kita nyanyi dulu jempol. Sembunyi dulu. Sep. Kita nyanyi. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi.
Menajari, menajari di sini, di sini. Apakah berjari baik-baik saja dilipat? Berdoa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa, untuk firman-Mu Bapa yang sungguh sangat menyenangkan hati kami Bapa. Terima kasih Engkau telah bangkit ya Bapa. Tanda paku di kaki tangan dan lambungmu adalah bukti ya Bapa, bahwa Engkau telah menderita, rela menderita untuk kami, dan sekarang Engkau telah bangkit ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah Bapa kami menjadi anak-anak yang selalu percaya kepadamu ya Bapa, dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Adik-adik semua kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau melakukan persembahan. Nah kita buka yuk. Ada bagi orang tua juga bisa membacakan ya. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah adik-adik, untuk persembahan ini kita nyanyi satu lagu yuk. Kita nyanyi satu lagu, persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Nah adik-adik, persembahannya sudah disimpan ya. Nah sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami ini ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa, dan juga lebih mempermuliakan nama-Mu lagi ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Di Dalam Yesus, di Dalam Rumahku. Siap?
Siapa yang tahu lagunya? Ayo. Ya, tadi ingat ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke? 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pengutusan dan berkat. Adik-adik, kita persiapkan diri. Baik, kita masuk dalam berkat. Tuhan mengutus melihat engkau. Adik-adik semua katakan amin. Tuhan menjaga engkau. Adik-adik semua katakan amin. Tuhan menyayangi engkau. Semua katakan haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita nyanyi satu lagi dulu yuk. Kita nyanyi Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Terima kasih ya untuk adik-adik untuk hari ini, dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat hari Minggu semuanya. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit
Yesus berkuasa